Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Halimah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 UIN Salatiga. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 2 Kutoarjo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kepada Bu Halimah. Selamat siang Bu Halimah. Selamat siang, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, yang kita sepakati minggu ini membaca surat pendeknya, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Kautsar. Mari kita baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Kautsar diawali dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen apakah hari ini ada yang tidak berangkat, ya. Dari absen 1, Asih Tri Sapratiwi. Hadir Bu. 6, Iza Alia Syakila. 9, Naufal Setiawan. Hadir Bu. 14, Risma Mahastuti. Hadir Bu. 16, Rizky Malino Putra. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah berarti hari ini berangkat semua ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, ini cek dulu ada yang seragamnya salah? Tidak ya? Alhamdulillah kalian semua tertib taat aturan, seragamnya lengkap, kaos kakinya pakai, sepatunya juga pakai. Nah ini yang laki-laki yang rambutnya sudah lebat ya, itu silahkan dicukur ya supaya rapi, nanti biar kelihatan rapi, tidak seperti rambut perempuan. Tujuan pembelajarannya
Dari nomor 1, kalian harus bisa meyakini bahwa kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Kita harus yakin bahwa khalifah itu sudah memperjuangkan agama Islam dalam berdakwah. Nomor 2, kita semua harus bisa membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti bahwa kita yakin kalau Khulafaur Rasyidin itu telah berjuang berdakwah demi kemajuan agama Islam. Ya, kalau sudah yakin, kita harus bisa mengamalkan pembiasaannya, perilakunya, contohnya gemar tolong. Yang ketiga, tujuannya menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Tadi sudah tolong menolong, sekarang yang kedua, sabar dan percaya diri. Karena menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang namanya mengajak orang untuk menyembah Allah, masuk ke dalam agama Islam, itu perlu perjuangan. Seperti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi harus sabar. Gitu. Kalian bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya kita mempelajari khalifah sahabatnya Nabi. Yang keempat, kalau sudah paham ada sifat keteladanannya, apalagi yang keempat, menjelaskan kisah perjuangannya Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah. Tidak cuma tahu kisahnya, tapi kalian harus bisa mengungkapkan bagaimana sih kisah perjuangannya, harus bisa menjelaskan, tidak cuma tahu atau bisa mencontoh perilaku terpujinya saja. Dan terakhir, kalian bisa menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ada yang belum jelas dari tujuan kita? Sudah ya? Ya, ini tujuan kita belajar hari ini. Gitu. Jadi kita nanti harus bisa memperoleh tujuan yang akan kita capai. Makanya kita akan belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti bisa dimengerti. Nah, kemudian selanjutnya, guru sebelum memberikan materi akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita sebagai manusia, apalagi kalian masih sebagai pelajar, harus semangat belajar untuk meraih prestasi. Prestasinya apa? Misalnya nilainya bagus, bisa keterampilannya di luar kelas, bisa ikut lomba, atau mungkin bisa meraih cita-cita. Sekarang SD, besok saya mau lulus SD, mau ke SMP favorit, mau ke SMA favorit, saya mau lanjut kuliah. Kita dari sekarang harus semangat belajar, rajin belajar. Bisa? Bisa. Nomor 2, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri itu apa? Tidak bergantung dengan orang lain. Kita kalau bisa melaksanakan sendiri, harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Itu namanya mandiri. Ya, tidak harusnya minta tolong ini itu. Kalau kita bisa sendiri, kita laksanakan dengan baik. Namanya mandiri. Bertanggung jawab sesuai kemampuan diri sendiri. Tidak usah dipaksakan. Kalau belum mampu, kita harus terus belajar supaya bisa, supaya mampu. Yang terakhir, ini kata-kata penutupnya guru. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sebelum kita mulai juga, guru ingin menyampaikan atau kita harusnya punya kesepakatan di dalam kelas. Nanti biar lebih enak, lebih nyaman, kita belajarnya itu lebih runtut. 1, menunjukkan sikap ikhlas. Kalian harus ikhlas belajar. Di sekolah ini, kalian berangkat dari rumah itu niatnya untuk belajar. Seperti slogan yang ada di depan sekolah. Saya datang untuk belajar, saya pulang membawa ilmu. Tunjukkan kalau kalian pulang nanti membawa ilmu. Gitu. Kita harus sepakat belajar dengan ikhlas. Apa yang akan nanti kita laksanakan? Guru memberi tugas, kalian harus berdiskusi, kalian harus presentasi, kalian harus menjawab soal. Silakan kerjakan dengan ikhlas. 2, bertanggung jawab terhadap tugas. Yang namanya tugas harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Ketika ayo dikumpulkan, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Itu namanya bertanggung jawab. Tidak boleh mencontek jika itu masih ulangan, harus bertanggung jawab. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ketika nanti bu guru, ayo silakan sekarang presentasi.
konsentrasi. Kelompok 1 silakan maju. Teman kalian punya pendapat. Kalian harus berusaha menghargai karena setiap orang punya pendapat. Jika pendapat itu masih kurang tepat, kita bisa memberikan solusi atau saran yang bisa diterima. Itu. Yang terakhir, memperhatikan. Silahkan nanti perhatikan, guru menyampaikan apa, teman-teman kalian nanti presentasi di depan diperhatikan. Sudah bisa diterima? Oke, sekarang selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang pernah membaca buku tentang khalifah sahabat Nabi? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, khalifah itu sebenarnya siapa? Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Gitu ya. Bagaimana sih jadi pemimpin yang baik? Bagaimana toh ciri-ciri pemimpin yang bisa dianggap betul di masyarakat dan lain sebagainya. Ya, ada yang di sini mau jadi pemimpin besok, mau jadi presiden, mau jadi ketua RT, mau jadi lurah, ya, itu namanya pemimpin. Mau jadi bupati, di sini misalnya jadi wali kelas, ketua kelas. Jadi ketua kelas, kira-kira kalau menjadi ketua kelas itu harus punya sifat seperti apa? Bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya, bisa menyampaikan amanah, bisa mengajak semua anggota kelas supaya menjadi kelasnya lebih baik, tujuannya kelasnya seperti apa. Itu namanya pemimpin. Jadi pemimpin itu harus punya kriteria tersendiri. Nah, kemudian ini setelah ini nanti guru akan bagi kelompok ya. Ada yang 4, ada yang 3 ya berarti ya. Itu nanti silahkan setelah membentuk kelompok kalian akan guru jelaskan tentang materi. Nanti 4 kelompok itu akan dibagi menjadi 2. Ada yang mendapatkan materi khalifah nomor 1, ada yang mendapatkan khalifah yang kedua. Gitu. Nah, sebelum kita mulai bagi kelompok, guru punya ini dulu. Ada yang sudah pernah mendengarkan. Ya, lagunya seperti ini. Nanti yang sudah bisa mengikuti. Kemudian nanti kalian ada 4 Khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, bagus. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Guru akan menunjukkan kelompoknya yang sudah disusun. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? Kelompok 1 ada Farel, kemudian Awan, Asik, dan Alia. Nanti bisa di meja sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, silakan sekarang bisa beranjak menuju kelompok masing-masing. Tas di mana? Ya, pertama kita akan membahas tentang pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teladannya Nabi Muhammad itu sangat banyak dan itu yang menjadi contoh bagi umat Islam. Nah, ini tentang Rasulullah. Beliau lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau berasal dari suku Quraisy. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya Aminah, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Ya, kemudian sifat yang bisa kita teladani, Rasulullah itu jujur. Ya. 2, kasih sayang. 3, peduli lingkungan. Yang keempat, rahmatan lil alamin atau rahmat alam raya. Siapa 4 yang tadi kita nyanyikan? 1, Abu Bakar As-Siddiq, 2, Umar bin Khattab, 3, Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kita pelajari nomor 1 dan nomor 2 yang nanti dibagi ya sesuai dengan kelompoknya. Nanti ada yang dapat
Abu Bakar As-Siddiq, ada yang dapat Umar bin Khattab. Dibagi dua. Kenapa membenarkan apa? Peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad itu diisrokan, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, saya tadi diisrokan di langit, melihat keadaan orang-orang yang ada di neraka, ada orang yang di surga seperti ini. Langsung Abu Bakar, ya Nabi, saya percaya, walaupun di tengah orang-orang yang menolak. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang telah membenarkan apa yang selalu dikatakan Rasulullah, apa yang selalu diucapkan Nabi Muhammad. Kemudian ada juga julukan Atik. Atik itu artinya yang cerah atau tampan. Wah, nggak cuma sifatnya saja yang bagus, tapi ternyata tampan, ya kan? Kira-kira kalau yang misalnya orang yang tampan, perilakunya baik, kira-kira banyak yang suka tidak? Banyak. Mau jadi pribadi yang seperti itu? Mau tidak? Mau. Jadi kita harus bisa mencontoh sifatnya para khalifah atau Nabi Muhammad. Kemudian meninggalnya karena sakit, dikubur di sebelah Rasulullah, yaitu di Madinah. Kemudian kenapa sih Abu Bakar kok terpilih menjadi khalifah? Melalui proses ya. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal itu genting, gawat, darurat. Kenapa? Ini siapa yang mau menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Apa alasannya? Satu, Abu Bakar selama hidupnya, jika Nabi Muhammad tidak bisa menjadi imam sholat, maka Abu Bakar yang menggantikan sebagai imam sholat jamaah. Jadi hubungannya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad dekat atau tidak? Dekat, sangat dekat. Sahabat sangat dekat. Setiap hari kalau Nabi Muhammad tidak bisa menjadi imam, Abu Bakar yang menggantikan sebagai imam. Itu alasannya nomor satu. Yang kedua, karena dekat dengan Rasulullah, baik dari ilmu maupun sahabat. Hubungannya baik, ilmunya juga mumpuni, dia baik. Yang ketiga, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, sangat dipercaya tadi, maka diberi gelar As-Siddiq. Yang keempat, dipercaya oleh rakyat sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq yang sangat dipercaya. 5, seorang yang dermawan. Dermawan itu suka memberi, membantu, ringan tangan, membantu. Yang terakhir, Abu Bakar adalah termasuk orang pertama yang masuk Islam. Itu alasannya. Tantangannya Abu Bakar menjadi khalifah itu banyak. Abu Bakar menerima jabatan, kemudian itu dalam keadaan krisis. Umat Islam itu dalam keadaan sangat krisis dan gawat, yaitu timbulnya perpecahan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq harus berusaha membuat krisisnya itu berhenti atau padam, atau bisa memimpin umat dengan baik. Nah, itu bisa. Ada yang nabi palsu bermunculan. Kenapa nabi palsu bermunculan? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Apakah ada nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Gitu. Maka apa? Banyak yang mengaku saya nabi, padahal sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kemudian ada yang ingin membayar zakat, membangkang. Kamu membangkang tidak? Tidak mau membayar, ya, tidak mau patuh, namanya membangkang, tidak mau membayar zakat, tidak mau membayar ini, itu menolak. Maka apa? Abu Bakar bagaimana caranya biar masyarakatnya, kaumnya bisa tunduk patuh sama pemerintahan. Ini prestasi, ada yang mengumpulkan naskah-naskah Quran, mengirimkan ekspedisi perluasan wilayah di bawah kepemimpinan Usamah ke perbatasan Syria. Usamah itu ya sahabat Nabi, sahabat khalifah yang diutus untuk memimpin perluasan wilayah. Menumpas tadi, nabi palsunya ditumpas, dihilangkan biar tidak ada yang mengaku sebagai nabi palsu. 4, menangani orang-orang yang menolak membayar zakat. Diberi pengertian, zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu, maka diberi pengertian bagaimana caranya biar orang tetap mau membayar zakat. Toh zakat itu bukan untuk Abu Bakar, tapi untuk umat yang membutuhkan. Umar bin Khattab tegas dan berani.
2 suka bermusyawarah, 3 sikap adil, yang keempat sederhana. Tadi itu rendah hati, tidak sombong, sama. Kalau Umar bin Khattab sederhana. Oke, itu saja. Nah, sekarang Guru akan memberikan tugas diskusi, ya, diskusikan nanti Abu Bakar itu seperti apa biografinya, kemudian sikap yang bisa kita teladani itu bagaimana. Kalau sudah, nanti bisa dipresentasikan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, nanti ditulis di lembar jawabannya, kemudian bisa dipresentasikan di depan. Kita sambut kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi. Diperkenalkan dulu namanya siapa, kemudian akan menyampaikan materi tentang apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Persahabatan dengan Nabi. Beliau menjadi sahabat Umar bin Khattab lahir 12 sekitar tahun 282 Masehi. Dari Umar bin Khattab berasal dari keturunan Quraisy dari kabilah Quraisy. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab terkenal sebagai pedagang kaya dan Imam Masehi. Asal suku Bani Adi bagian terhormat dari kabilah Quraisy. Sebelum memeluk Islam, orang tokoh terkemuka di masyarakat Quraisy. Perkenalkan masyarakat menurut Islam dan persahabatan ini kita mengisi di antara orang-orang Islam yang ini. Setelah ini, Guru akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan oleh kelompok. Nanti bisa, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Kemudian kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kelompok 1 tadi Abu Bakar, ya. Ini bisa dikatakan bagi Umar bin Khattab. Jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Apa itu sejarah lahir. Apa namanya? Mari kita simpulkan tadi yang sudah dipresentasikan dari 4 kelompok, yaitu membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apa yang bisa kalian pelajari? Apa yang bisa kalian terima dari tadi yang sudah kita pelajari? Kita harus yakin bahwa perjuangan Rasulullah itu berdakwah mengembangkan ajaran agama Islam. Dari Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai sifat cerdas, dermawan dan lain sebagainya, berjuang demi kemajuan agama Islam setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Abu Bakar As-Siddiq atau sifat yang baik yang bisa kita contoh apa? Tadi yang umpamanya Abu Bakar. Apa tadi? Jujur, dermawan, kemudian rendah hati, tanggung jawab. Ya, itu ya bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang Umar bin Khattab tadi, Umar bin Khattab
tegas, berani. Ya, itu apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita yakin bahwa empat khalifah itu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad untuk membentukkan umat Islam sehingga seperti sekarang ini. Perjuangannya itu tidak mudah, tetapi butuh kesabaran, semangat yang luar biasa. Kemudian apa? Sehingga perluasan wilayah umat Islam bisa dicapai hingga saat ini. Nah, kita sekarang umat Islam tinggal meneruskan perjuangan para ulama terdahulu. Dengan cara apa? Mencontoh perilaku dari Nabi Muhammad atau 4 khalifah yang sudah kita pelajari 2 khalifah hari ini. Ya, misalnya apa? Kalau begitu berarti misalnya kalau menjadi pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang baik seperti apa? Misalnya siapa yang tahu? Ciri-ciri pemimpin yang baik misalnya seperti apa? Contohnya? Ya, Kak Kalina apa? Jujur. Ada lagi yang tahu? Tanggung jawab. Apa lagi? Jujur, tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus apa? Paling tidak jujur, bertanggung jawab, bijaksana. Betul Mas Awan. Terus apa lagi? Keteguhan hati yang kuat. Karena apa? Yang namanya pemimpin, jika dia ada masalah seperti hakim, ya, itu jika memang salah dihukumi salah, jika memang benar dia berarti benar, tidak boleh mengatakan yang bohong. Nah, jadi harus jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Itu ada yang belum jelas mau ditanyakan tentang materi 2 khalifah ini? Sudah jelas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Beneran senang? Ya, menyenangkan? Ya, kita bisa bertukar informasi pengetahuan dari kelompok 1, 2 ataupun 3 dan 4 tentang 2 khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu. Dan tidak ada yang ditanyakan ya? Sudah jelas? Ya, karena waktu sudah cukup, 2 jam pelajaran sudah selesai, maka kita tutup atau kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Halimah. Terima kasih Bu Halimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih guru jurupan untuk hari ini. Hanya salah mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.